Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Agustini Dian Saputri dari program studi D4 Pengembangan Produk Agroindustri Politeknik Negeri Lampung. Saya akan menjelaskan materi konsep ketuhanan dalam agama Islam dengan dosen saya, Ibu Lucy Suryani. Baik, kita masuk ke pertama, yaitu pengertian Tuhan. Dalam konsep Islam, Tuhan disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diyakini sebagai zat maha tinggi yang nyata dan esa, pencipta yang maha kuat dan maha tahu, yang abadi, penentu takdir dan hakim bagi semesta alam. Islam menitik beratkan konseptualisasi Tuhan sebagai yang tunggal dan maha kuasa atau tauhid. Dia itu wahid dan esa atau ahad, maha pengasih dan maha kuasa. Menurut Al-Quran, terdapat 99 nama Allah atau Asmaul Husna, yang berarti nama-nama yang paling baik, yang mengingatkan setiap sifat-sifat Tuhan yang berbeda. Semua nama tersebut mengacu pada Allah dan Tuhan maha tinggi dan maha luas. Di antara 99 nama Allah tersebut, yang paling terkenal dan paling sering digunakan adalah Maha Pengasih atau Ar-Rahman dan Maha Penyayang atau Ar-Rahim. Selanjutnya masuk ke pengertian agama Islam. Islam adalah salah satu agama dari kelompok agama yang diterima oleh seorang nabi atau agama samawi yang mengajarkan monoteisme tanpa kompromi, iman terhadap wahyu, iman terhadap akhir zaman, dan tanggung jawab. Kata Islam sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu aslama yuslimu, dengan arti semantik sebagai berikut. Tunduk dan patuh atau khadawa'a ittaslama, berserah diri, menyerahkan, memasrahkan atau salama, mengikuti adba'a, menunaikan, menyampaikan adda, masuk dalam kedamaian, keselamatan atau kemurnian, dakhala fi al-sam au al-slim au al-salam. Dari istilah-istilah lain yang akar katanya sama, Islam berhubungan erat dengan makna keselamatan, kedamaian, dan kemurnian. Berikutnya yaitu jalan mengenal Tuhan. Sebagai umat muslim, wajib percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya. Hal ini berguna untuk meningkatkan keimanan terhadap Tuhan dan agama. Mengenal Allah akan memuahkan rasa takut kepadanya, tawakal, berharap, menggantungkan diri, dan ketundukan hanya kepadanya. Dengan begitu, umat Islam dapat mewujudkan segala bentuk ketaatan dan menjauhi segala apa yang dilarang olehnya. Berikut ada 4 cara mengenal Allah dalam Islam. Yang pertama, mengenal adanya wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara mengenal Allah dalam Islam pertama dengan beriman kepadanya. Sebagai umat muslim, kita harus meyakini bahwa Allah pencipta seluruh makhluk yang benar-benar ada. Selain melihat segala bentuk ciptaannya yang berbeda-beda, seperti bentuk, warna, jenis, dan sebagainya, maka akal akan menyimpulkan bahwa keberadaan benda-benda tersebut tentu ada yang menciptakannya, dan tidak mungkin ada dengan sendirinya. Selanjutnya yaitu mengenal rububiyah Allah. Cara mengenal Allah dalam Islam selanjutnya dengan meyakini keesaan rububiyah Allah. Sebagai umat muslim, kita wajib meyakini keesaan rububiyah Allah berupa bahwa hanya Allah lah yang menciptakan, memiliki, menguasai, dan mengatur seluruh makhluk hidup di dunia ini. Jelasnya, bahwa hanya Allah yang menghidupkan, mematikan, memberi rizki, mendatangkan kebaikan, hingga mendatangkan bencana. Allah yang mengawasi, mengatur, menguasa, pemilik hukum, dan lain sebagainya menunjukkan kekuasaan tunggal bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga yaitu mengenal uluhiyah Allah. Cara mengenal Allah dalam Islam selanjutnya adalah dengan meyakini bahwa yang berhak diibadahi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh memberikan ibadah kepada selain Allah, walaupun kepada makhluk yang dekat kepadanya, seperti malaikat atau rasul. Apalagi kepada makhluk yang derajatnya di bawah mereka, seperti manusia, jin, binatang,
pohon, batu, senjata, planet, bintang, ataupun lainnya. Memperuntukkan satu jenis ibadah kepada selain Allah termasuk perbuatan zalim yang besar di sisinya yang sering diistilahkan dengan syirik kepada Allah. Dan yang keempat yaitu mengenal nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara mengenal Allah dalam Islam lainnya dengan mengimani dan menetapkan seluruh nama-nama Allah dan sifat-sifatnya di dalam kitab Al-Quran dan sunnah yang sahih, dengan tanpa menyerupakan dengan makhluk lainnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke hambatan mengenal Tuhan. Dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kita selalu mendapatkan hambatan. Di antaranya disebabkan oleh penyakit syahwat dan penyakit ragu. Penyakit syahwat tersebut seperti fasik, sombong, dolim atau aniaya, dusta. Penyakit tersebut diobati dengan mujahadah, sedangkan penyakit ragu mencakup bodoh, ragu-ragu, menyimpang, dan lalai. Penyakit tersebut diobati dengan ilmu. Mungkin hanya materi ini saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.